Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin jamaah Masjid Agung Asta yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024, saya akan membacakan kitab Wasiatul Mustafa. Kitab wasiatnya Gusti Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Sayyidina Ali karramallahu wajhah, untuk disampaikan kepada seluruh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadi pedoman kehidupan sehingga selamat bahagia dunia dan akhirat. Ini akan saya bacakan halaman 48. Ini tentang bab pengaruh dosa. Ini ya Ali, wahai Ali, man kasurat dzunubahu, man barang siapa, kasurat terlalu banyak, dzunubahu dosanya, butuhnya, man kasurat dzunubahu barang siapa terlalu banyak dosanya, zahaba maka hilanglah bahauhu cahaya wajahnya. Jadi kalau orang terlalu banyak dosa itu cahaya wajahnya menjadi hilang. Makanya bagaimana cara menghilangkan? Wudu itu jelas. Wudu itu hadisnya barang siapa berwudu maka setiap tetes air yang menetes dari wudu itu keluarlah dosa kita semuanya. Yang kedua apa? Beristighfar. Beristighfar itu akan melembutkan hati kita. Jadi makanya bedakan antara wiridan sama zikir. Jadi kalau wiridan tidak selalu zikir. Nah, tapi kalau zikir mah pasti wiridan. Jadi begini contoh. Kalau zikir itu hakikatnya eling ke Gusti Allah. Lesan kita, pikiran kita gitu ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, mau 10 kali sekali atau sebanyak-banyaknya zikir. Ini melembutkan hati kita dan menghilangkan dosa kita. Nah, kalau wiridan itu contoh, saya pengen katakanlah kaya gitu, membaca sholawat nariyah 4444 kali. Itu namanya wiridan. Tapi kalau zikir pasti wiridan kalau zikir. Nah, tapi wiridan jadi artinya ya paling baik apa? Zikir. Jadi zikir itu kita benar-benar akhirnya hal-hal yang demikian, contoh mohon maaf, rezeki, jodoh dan sebagainya itu dengan sendirinya. Kenapa? Contoh mohon maaf. Orang kalau merasa tafakur dosa saya banyak, zikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu psikologis zikir itu, kalimat istighfar itu melembutkan hati kita dan menjadi dingin. Lah, akhirnya apa? Ketika hati kita lembut, akhirnya terceminlah ke wajah kita menjadi lembut, orang menjadi senang, rezeki kita menjadi dekat. Tapi kalau wirid enggak, wirid itu bisa dua macam. Mohon maaf, ada kan wirid itu contoh termasuk katakanlah misalnya orang Kejawen itu juga wirid, atau orang Sunda wiwitan, mantra-mantra itu wiridan. Tapi apakah itu salah? Tidak. Kenapa? Itu kan hajat yang penting memintanya kepada Gusti Allah, tetapi artinya itu sifatnya keduniawian. Tapi kalau zikir sifatnya memang dunia akhirat, dunia pasti dapat. Nah, itu wirid juga tidak salah, karena itu kan zaman dulu kan cara para aulia, para wali songo itu berdakwah. Jadi contoh begal, kemudian penjahat, kemudian tukang mohon maaf pelacur. Itu akhirnya kan bagaimana cara wali songo ini katakanlah istilahnya mendekati mereka. Contoh begal, nah, kamu kalau biar sakti diajak sama wali-wali itu, diajak wiridan. Lama-lama kan akhirnya kan tahapannya ya kepentingan dia dulu biar enggak mempan dengan istilahnya benda tajam. Tapi kan bagus wali songo mengajarkannya dengan kalimat-kalimat thayyibah. Makanya semua mantra itu kalau yang bikin wali pasti ditutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la haula wala quwata illa billah. Itu selalu mantra-mantra itu tidak salah. Itu tahapan wali songo. Tapi karena kita ini sudah melewati zaman yang begitu istilahnya
modern dan agama kita dari lahir, ya kita zikir, jangan wirid. Nanti insya Allah kalau kita zikir, insya Allah pasti dapat wiridan, dunia pasti dapat, akhirat pasti dapat. Ya, contoh kita wiridan tertentu itu kan tidak mungkin contoh wiridan ini, mohon maaf ini banyak di tetangga saya sih, baca selawat nariyah 4.440 kali, ya sampai capek, panas kalau saya 7 kali. Tapi memang kalau yang memang sungguh-sungguh itu ya memang kadang tercapai. Tapi kalau saya nggak kuat sih jujurnya. Baca 4.444 kali selawat nariyah. Itu yang ngajarkan para wali memang. Apa? Daripada mohon maaf bicara tentang yang jelek-jelek, ya enggak, ya mereka baca selawat nariyah. Baik itu. Ya. Tapi caranya istilahnya nanti dalam artian istilahnya tetap lewat syariat manusia. Ya kalau rezeki cara dagang, cara bekerja, ya tetap seperti itu nanti. Kemudian sebagai penutup ini, jadi menjaga perkataan amanah dan menjaga nafsu perut ini penting. Ya Ali, wahai Ali, alaika, tetapkanlah kepadamu Ali, bisidkil, itu dengan sidki, dengan benar, al hati si cerita. Jadi kalau cerita itu suruh yang benar, jangan cerita yang berbohong, mengarang cerita. Alaika, tetapkanlah bisidkil hadisi. Jadi jika bicara atau jika bercerita, bisidkil hadis yang benar. Tidak boleh merekayasa. Kan banyak sekarang, entah oknum polisi, entah oknum pejabat, entah siapa aja, entah pengusaha juga banyak yang ngarang untuk mencapai kepentingan. Wahifdil amanati, wahifdi dan menjaga al amanah. Suruh menjaga amanah. Kalau bicara suruh benar, kalau amanah suruh menjaga. Wasahin nafsi, wasahi itu dan dermawanlah. Jadi istilahnya hati ini suruh dermawan. Hati peka, melihat sesuatu itu suruh peka, untuk lembut hati kita, kasih sayang kepada sesama. Wasahin nafsi dan dermawanlah hati kamu, jiwa kamu. Wa'ifati dan jagalah atau tahanlah al-batni, yaitu perut butun. Makanya tidak jadi ahli wa'ifatil batni. Jadi ini suruh menjaga perut. Menjaga perut ini luas. Satu, menjaga perut dari makan yang haram. Dua, menjaga perut dari suatu kekenyangan. Menjaga perut sesuatu yang subhat. Jadi artinya tidak hanya masalah haram. Contoh katakanlah kita sudah makan, kemudian ada bakso lewat, ya kita nggak perlu beli, contohnya kan, udah kenyang. Kemudian ada lagi siomay lewat, ini kan menjaga perut. Kenapa? Sering saya sampaikan, jadi sebenarnya kalau kebutuhan tubuh itu, kalau manusia sudah usia seperti kita ini bukan pertumbuhan, hanya energi. Mohon maaf kalau memang kerjanya nyangkul, energi memang lebih berat. Tapi kalau saya sedikit energi untuk fisik ya. Tapi butuhnya adalah di otak. Jadi kalau saya butuhnya protein, makan telur. Kalau tukang nyangkul butuhnya singkong, nasi, itu menjadi kuat. Nah, tapi kadang-kadang kan tubuh kita tidak lemah, cuman perut kita meminta, kruyuk-kruyuk, tapi tubuh kita tidak lemah. Nah, kemudian kadang perut tidak minta, lidah pengen, ini enak. Nah, lidah tidak meminta, mata kita pengen. Nah, mata tidak meminta, hidung kita waduh itu aromanya enak. Jadi itu kan namanya, maksudnya waifatil batn itu menjaga perut demikian. Jadi agama Islam itu memang begitu sempurna. Maka kalau kita tidak memegang agama Islam ini, kita jauh mundur ke belakang, karena sampai urusan yang terkecil demikian agama Islam itu mengaturnya. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan kita semuanya bisa mengamalkan karena hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.